Jadi seperti halnya salat fardu yang lain kita wajib niat. Salat zuhur wajib niat, usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan amuman itu imaman lillahi ta'ala. Maghrib pun begitu, usalli fardhal maghrib wajib niat ketika kita melaksanakan salat fardu. Begitupun ketika melaksanakan salat jenazah wajib dilakukan niat. Fayajibu muqaranatuha litaharrum, maka wajib mengiringi niat itu dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram waktu salat jenazah, Allah niat usalli ala hadzal mayyit arba' takbirat fardhu kifayah adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram Allah di dalam hatinya diiringi dengan niat. Bagaimana kita salat maghrib, subuh, isya, asar, zuhur, yang salat yang 5 waktu itu yang fardu. Kalau kita niatnya dibarengi dengan takbiratul ihram Allah, di dalam hati niat usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya arba' raka'atin, usolli fardhu subhi raka'ataini, dan seterusnya. Karena niat ini yang jadi patokannya adalah yang ada dalam hati, dan yang ada dalam hati itu wajib dibarengi dengan takbiratul ihram. Adapun pengucapan niat, pelafalan niat sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah. Sebelum takbiratul ihram, kalau kita mau salat maghrib, kita ucapkan dengan suara kita yang terdengar dengan telinga kita, usolli fardhal maghrib thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, baru Allahu akbar. Maka niat itu hukumnya sunnah. Pelafalan niat itu hukumnya sunnah, dan itu bukan bid'ah dhalalah. Ya, mengucapkan usolli fardhal maghrib, usolli fardhal dhuhri, usolli fardhal isya, usolli sunnatul duha, usolli sunnatul witir, usolli sunnatul tarawih, yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram, sebelum kita Allahu akbar, itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah dhalalah, bukan bid'ah yang sesat, sunnah. Karena dasarnya ada di dalam hadis, yaitu hadis sahih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Lalu beliau mengatakan, hal min ghada, apakah ada makanan ghada? Ya, ghada di zaman kita disebut makan siang, tapi di zaman-zaman dulu ghada mereka makan cuma 2 kali, ghada dan asya. Ghada itu makanan yang disantap sebelum zuhur pagi, dan asya makanan yang disantap setelah zuhur petang malam. Itu makanan disebut makanan yang disantap, itu disebut asya. Maka Rasul bertanya kepada istrinya, hal min ghada, apakah ada makanan pagi? Ada makanan kan di pagi ini? Maka beliau mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, idzan ana shaim. Kata Rasul, kalau begitu aku berpuasa. Maka Rasulullah mengungkapkan niat puasanya dengan lafal, dengan diucapkan, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Maka ulama menjadikan ini dalil. Ucapan beliau mengatakan idzan ana shaim, kalau begitu sunnah melafalkan niat sebelum melintaskannya dalam hati, mengatakannya dalam hati. Makanya usolli fardhu dzuhri sebelum Allahu akbar, itu hukumnya sunnah. Ya, begitupun ketika haji, dalam masalah haji pun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di haji wada bersama para sahabatnya, haji wada adalah haji satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah. Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasul banyak sekali tentunya melaksanakan haji dan umrah, tapi setelah hijrah ke Madinah beliau melaksanakan haji cuma 1 kali, dan disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena setelah itu Rasulullah tidak lama kemudian wafat. Di dalam haji wada itu para sahabat mengambil tata cara manasik dari Nabi Muhammad SAW, tawafnya, sa'inya, ihramnya dan lain sebagainya. Di antaranya adalah niat. Rasulullah ketika di haji wada itu
beliau mengucapkan labbaik Allah bihajj, labbaik Allah bi'umrah, labbaik Allah bihajj wal umrah. Ulama beda pendapat tentang haji yang dilakukan oleh Rasul di haji wada itu, apakah haji ifrad atau haji tamattu atau haji qiran. Tapi di dalam pelaksanaan haji itu Rasul melafalkan, mengucapkan niat haji umrahnya, labbaik Allah bil hajj, labbaik Allah bil umrah, menunjukkan bahwasanya pelafalan niat hukumnya sunnah dan ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika seseorang tidak mengucapkannya, mengucapkan usolli fardhu zuhri, tidak mengucapkan usolli fardhu maghrib sebelum takbiratul ihram, cukup dengan yang di dalam hatinya ketika takbiratul ihram dia niat dalam hati, saya niat mengerjakan fardhu zuhur 4 rakaat atau usolli fardhu zuhri 4 rakaat, sah-sah saja karena yang diwajib di dalam hati. Adapun yang sebelum takbiratul ihram itu hukumnya sunnah.